Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Anda mahasiswa, hari ini kita telah masuk pada pertemuan kita, yaitu pada pertemuan yang ke-12 pada perkuliahan etika dan filsafat. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengenal dan belajar bagaimana tentang hukum atas kekayaan intelektual. Yang sama-sama kita sadari bahwa seluruh hal kreativitas, kemudian inovasi, kemudian hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang tentunya berdampak baik kepada kita sendiri maupun kepada orang banyak, itu merupakan hasil daripada kekayaan intelektual kita. Kekayaan intelektual juga dibagi kepada beberapa bentuk, juga ada seperti misalnya merek, kemudian juga ada paten, kemudian juga paten industri, kemudian varietas tanaman, kemudian juga pada tata letak sirkuit terpadu, yaitu misalnya Golden Door. Nah, Anda mahasiswa, kita mengenal bahwa seluruh hal yang telah kita buat tersebut bisa kita patenkan. Contoh sederhana seperti misalnya mouse yang saya pegang ini, bisa teman-teman lihat bentuknya itu dia transparan dan tentunya hal ini bisa kita patenkan, itu bentuk mouse yang transparan, di mana seluruh mouse itu dia seperti misalnya mouse internet biasanya tidak transparan, bisa transparan, kemudian juga bisa dibuka. Anda bisa lihat mouse bisa dibuka, dan kemudian juga mouse itu tidak perlu ada tambahan dari misalnya pergantian baterai, kemudian juga mesti ada data lokal. Jadi ini mouse yang cukup efisien. Tentunya ini sudah dipatenkan oleh merek yang memiliki juga model M233, dan tentunya mouse ini juga salah satu bentuk inovasi atau kreativitas yang tentunya bisa dipatenkan. Nah, pada pembelajaran ini kita juga akan membaca dan memahami tentang bagaimana itu paten, kemudian bagaimana paten ini bekerja, dan kemudian juga memahami bagaimana model-model paten dari lanjutan pada pertemuan kita sebelumnya. Teman-teman Nanda mahasiswa, pada sesi ini kita akan melihat kembali daripada alur pergantian paten itu sendiri, yang di mana ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Kemudian juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018 tentang permohonan paten. Nah, prinsipnya seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu tentang first to file, bahwa ini berkaitan dengan bagaimana paten yang kita akan daftarkan tersebut mesti harus jelas, bagaimana bentuknya, prosesnya bagaimana, cara pembuatannya, dan lain sebagainya. Ini mesti harus didaftarkan. Kemudian yang diberikan perlindungan hukum adalah produk, proses, atau metodenya. Nah, pelindungan bersifat teritorial hanya dilindungi di negara yang diajukan pendaftarannya, dan 20 tahun untuk pelindungan paten dan 10 tahun untuk pelindungan paten sederhana. Nah, kemudian juga dari si pendaftar wajib memberikan biaya pemeliharaan. Nah, jadi tentunya persyaratan pemberian paten itu adanya persyaratan formalitas, yaitu persyaratan administrasi, persyaratan fisik, dan persyaratan substansi yang apakah memiliki nilai kebaharuan atau memiliki langkah inventif atau dapat diterapkan dalam bidang industri. Sederhananya seperti misalnya kita akan mendaftarkan seperti karet gelang ini ya. Jadi kalau seandainya karet gelang ini kita daftarkan dan kemudian juga belum ada karet gelang yang mungkin karet gelang yang warnanya berbeda atau prosesnya berbeda, atau mungkin karet gelangnya mungkin karet gelang biasa hanya seperti ini, namun karet gelang yang kita miliki mungkin hampir lebih panjang. Jadi paten-paten seperti itu sebenarnya bisa didaftarkan. Jadi mungkin
Bagaimana caranya mungkin akan kita lihat. Nah, Anda mahasiswa, kalau kita lihat di sini bahwa jenis paten itu ada yang paten biasa, itu menjadi produk, proses, dan metode atau penggunaan, atau paten sederhana yang hanya mencakup kepada alatnya saja atau praktiknya saja. Nah, pengajuan paten ini tentunya kita harus menelusuri dan kita analisa dulu. Kemudian kita jaga kebersihannya. Jangan sampai tadi contoh sederhana karet gelangnya ini kotor atau mungkin tidak layak untuk dideskripsikan, kemudian mengambil putusan untuk mengajukan atau tidak, dan terakhir menulis spesifikasi paten kita. Bagaimana deskripsinya, klaimnya bagaimana, abstraknya, kemudian gambarnya, dan lain sebagainya. Kemudian penelusuran paten sebelum diajukan yang perlu kita ketahui terlebih dulu adalah bagaimana prioritas dari artnya. Jadi invensi apakah sudah ada nggak yang berkaitan dengan misalnya jadi karet ini ada apakah sudah ada yang mengajukan terlebih dahulu. Kemudian ada perbandingnya, kemudian mengetahui permohon atau perusahaan atau kompetitornya, dan kemudian mengetahui tren suatu invensi tersebut. Nah, di mana kita bisa memperoleh informasi paten ini? Nah, ada jurnal, kemudian ada buku-buku, hasil konvensi, tesis, ada brosur perdagangan, kemudian artikel surat kabar, dan juga situs internet seperti misalnya IPO, kemudian juga ada USPTO. Kalau di Indonesia itu ada di situs www.dgip.go.id. Ini mungkin kita bisa melihat bagaimana paten tersebut sudah ada atau belum. Kemudian proses untuk mendapatkan paten. Nah, proses untuk mendapatkan paten ini pertama permohon mesti harus diajukan terlebih dahulu, kemudian memeriksa formalitas, kemudian juga ada pengumumannya. Jadi sudah diumumkan bahwa ini patennya akan didaftarkan, kemudian pemeriksaan substantif, kemudian permohonan diberi granted atau diterima atau ditolak. Nah, tahapannya tentunya pertama pemohon mesti harus menerima permohonan terlebih dahulu, kemudian pemeriksaan formalitas selama 3 bulan, kemudian pengumuman permohonan paten selama 6 bulan, dan terakhir pelaksanaan pemeriksaan substansif selama 36 bulan. Ini selama jangka waktu paling maksimal itu selama 3 tahun lamanya apakah diterima atau ditolak. Jadi tentunya ini maksimalnya 36 bulan, paling dekat itu ya 24 bulan, itu selama 2 tahun ini sudah bisa diajukan. Nah, teman-teman bisa lihat di DGIP ini, jadi cara pendaftarannya dan tentunya formulir terkait permohonan paten. Kita bisa mendownload formulirnya, kodifikasinya, formulir biayanya, panduannya, surat edaran dan sebagainya bisa kita lihat pada formulir DGIP ini. Nah, kemudian juga kalau seandainya kita pendaftaran paten sederhana di situs paten dgip.go.id. Nah, kemudian tutorial sederhana itu juga kita bisa lihat di sini bagaimana di paten kita bisa akses di sini itu paten di panduannya juga kita bisa lihat. Nah, berkas atau lampiran yang dibutuhkan ketika pengisian formulir pendaftaran paten yaitu ada identitas inventor, kemudian email, kemudian identitas pemegang hak paten, kemudian spesifikasi paten yang terdiri dari deskripsi paten, klaim, abstrak, gambar, file masing-masing dibuat terpisah. Kemudian scan dari formulir yang sudah ada dan diisi. Kemudian penyajian spesifikasi paten, jadi penyajiannya mesti harus pengetikan deskripsinya, jadi harus dideskripsikan, kemudian pada kertas A4, kemudian diberi nomor baris ke 5 baris yang dimulai dari setiap halaman baru, dan setiap lembar uraian dari invensi dan klaim diberi nomor urut. Nah, kemudian jenis huruf mesti harus Carrier Name ukuran 12, dan pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam dengan ukuran antar baris 1,5, dan minimal tinggi huruf adalah 0,31. Nah, jadi itu dia teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana syarat dan prosedur kita untuk mendaftarkan paten. Tentunya dengan adanya pembelajaran ini, teman-teman bisa lebih mengenal bahwa dalam dunia bisnis bukan saja hanya bicara tentang kita sudah menemukan hal itu, tapi juga bagaimana setelah kita temukan atau inovasikan atau telah kita buatkan sebuah model bisnis kita, jangan sampai hal ini menjadi atau diambil oleh orang lain yang mungkin tidak bertanggung jawab. Tentunya dengan adanya pengajuan terhadap paten, kemudian hak cipta, kemudian paten sederhana, dan juga hal-hal yang lainnya berkaitan dengan inovasi bisnis kita,
bisa kita daftarkan dan menjadi value tambahan kepada kita terkait dengan bagaimana eh, eh, inovasi atau kreativitas yang telah kita buat tersebut dalam dunia bisnis menjadi lebih berkembang di masa akan datang. Tentunya teman-teman semuanya, bagaimana dengan memahami tentang hak kekayaan intelektual ini pada dua sesi ini menjadikan kita lebih memahami bahwa sesungguhnya dunia bisnis ini lebih kompleks, bukan hanya sekedar kita jual dan beli, tapi juga bagaimana ada prosedur hukum yang mengatur di dalamnya. Kemudian teman-teman semuanya, pada sesi ini juga ada tugas yang saya berikan kepada teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana kita semua bisa mengenal lebih dalam tentang bagaimana dunia paten itu sendiri. Ada empat pertanyaan yang nantinya mesti harus teman-teman jawab pada tugas pertemuan kali ini. Silahkan dicek di dalam activity assignment dan silahkan dijawab. Itu ada beberapa pertanyaan. Di antaranya seperti misalnya di sini kita bisa lihat beberapa bentuk. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana kita semua bisa melihat uraian dari contohnya seseorang yang membuat sebuah paten. Nah, bagaimana tanggapan kita terkait dengan beberapa orang-orang yang telah melaksanakan paten tersebut. Contohnya, nah bisa kita lihat di sini bagaimana menurut Anda faktor-faktor perpanjangan hak merek yang tidak dapat diperpanjang. Kemudian membuat kartun itu seperti boneka, apakah bentuk pelanggaran hak desain industri? Kemudian apakah meniru komposisi atau rahasia dagang itu bentuk dari pelanggaran dari rahasia dagang? Ini adalah tugas sederhana yang mungkinnya bisa teman-teman jawab dalam rangka mendalami dan memahami bagaimana dua sesi ini terkait dengan bagaimana hak atas kekayaan intelektual. Itu saja pembelajaran kita pada sesi ini. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di minggu depan dan semoga kita bisa lebih mendalami dan juga lebih mendapatkan pembelajaran pada materi etika dan hukum bisnis. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.